Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Saya lagi kegiatan pagi hari ini tuh posisinya si kakak, si adek udah pada berangkat sekolah ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau rumahnya itu masih benar-benar berantakan. Nah barusan saya itu ngeluarin dulu jemuran handuk ya, biar gak terlalu harerin gitu di rumah. Jadi kelihatannya itu berantakan banget. Nah di meja pun masih banyak tuh bekas-bekas sarapan, jadi saya itu belum bereskan. Dan ini saya mau jemur dulu pakaian yang belum kering ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini tuh udah gemericik hujan ya, masya Allah. Di sini tuh cuacanya adem banget. Tapi jangan patah semangat dan juga kendor ya teman-teman, kita itu harus tetap beraktivitas biar semuanya itu cepat selesai. Nah jangan salfok juga nih sama besi-besi ranjang ya yang masih di pinggiran rumah ini. Ini tuh benar-benar gak ada tempat ya teman-teman, jadi terpaksa saya simpannya itu di depan rumah ini. Tapi ini tuh gak terlalu depan, ini tuh pinggiran rumah ya teman-teman, karena depan rumah saya itu menghadap ke utara. Dan alhamdulillah ada pinggiran rumah seperti ini ya teman-teman, jadi saya itu bisa bikin jemuran pas waktu musim hujan seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu tuh dari genteng-genteng itu turun-turun air hujan, gemercikan hujan, masya Allah. Itu tuh membuat syahdu ya teman-teman. Nah walaupun cuacanya adem banget seperti ini, tapi aktivitas di rumah itu nggak pernah libur ya. Lanjut lagi ke kamar, saya mau beres-beres tempat tidurnya si kakak. Dan untuk beberapa malam ini si kakak itu tidur sendiri karena badannya itu bener-bener panas banget ya teman-teman. Dan untuk si ade saya itu pisahkan dulu tidurnya. Untuk si ade mah tidurnya itu di kamar saya, dan saya itu tidurnya di depan rumah, di depan TV ya teman-teman, karena ada kasur bekas si ade dan juga si kakak yang dibikin kasur lantai itu. Jadi saya mengalah dulu ya, tidurnya itu di depan TV aja atau di ruangan TV. Karena mau bagaimana lagi ya teman-teman, karena kan si kakak itu lagi sakit panas, takutnya itu kena ke si adek ya, karena si adek kan alhamdulillah sehat, takutnya itu tiduran bareng si kakak, takutnya itu terkena ya teman-teman. Jadi saya pisahkan dulu tidur si kakak dan juga si adek. Mungkin mereka itu keenakan ya teman-teman, dan alhamdulillah si kakak itu udah agak mendingan sekarang mah, tapi si adek tetap maunya itu tidur sendiri di kamar saya. Tapi ya mau bagaimana lagi, kan cita-cita mereka itu pengen punya kamar sendiri-sendiri ya, karena mungkin mereka udah beranjak besar. Jadi pas tidur berdua itu katanya sempit mah katanya, jadi agak nggak enak gitu ya, mungkin agak sesek atau gimana kalau tidur berdua. Nah untuk beberapa malam ini tuh benar-benar mereka itu tidurnya masing-masing. Si kakak tidur di kamar ya, di kamar sendiri ya teman-teman, dan si ade itu di kamar saya, dan sedangkan saya itu tidurnya di ruang TV. Tapi nggak apa-apa, mengalah aja dulu. Mudah-mudahan ya teman-teman ke depannya masya Allah tabarakallah, semoga rezeki saya itu semakin berlimpah, semakin mengalir, semakin berkah juga. Saya itu bisa bikin kamar untuk si adek ya satu lagi. Jadi untuk saat ini mah saya ngalah dulu, tapi insya Allah kedepannya kalau si kakak udah benar-benar sembuh, si ade pasti tidur lagi sama si kakak ya teman-teman. Karena kalau saya terus-terusan tidur di ruangan TV, rasanya itu agak kurang enak juga ya teman-teman. Tapi walaupun tidurnya di ruangan TV, saya itu selalu mematikan lampunya, dan saya itu paling gak betah terang ya teman-teman kalau tidur. Dan untuk TV-nya pun saya nggak selalu nyalain karena benar-benar berisik, nggak bisa tidur banget. Televisinya pun saya suka matiin. Kan ada orang ya yang suka betah gitu tidur sambil di depan TV dan TV-nya itu menyala. Itu tuh benar-benar saya mah nggak betah ya teman-teman. Nah tahu nih untuk malam ini si ade pengen tidur sendiri atau enggak nih. Walaupun pengen tidur sendiri di kamar saya, nggak apa-apa, saya ngalah dulu aja karena masih ada kasur lantai ya teman-teman. Ya walaupun kasurnya itu kasur lantai, tapi itu tuh nggak tipis-tipis banget, agak tebelan sedikit. Jadi kalau dipakai tidur pun itu enak ya teman-teman. Ya walaupun tidurnya itu nggak sama-sama Pak suami, saya tidur sendiri di ruangan TV karena Pak suami udah berangkat ya teman-teman. Tapi itu tuh nggak serem atau nggak horor gimana gitu, enggak. Itu tuh perasaan kayak biasa-biasa aja, kayak di kamar aja ya teman-teman. Mungkin karena suasananya juga hangat dan rumah saya pun tidak terlalu besar.
Nah, ini tuh saya sudah selesai untuk mengganti spraynya, dan di sini tuh bantalnya juga masih ada 2 karena itu bekas si kakak aja kalau si adik mah di kamar saya seperti yang saya bilang tadi. Dan di sini tuh bener-bener cuacanya Masya Allah, ini tuh bener-bener adem banget ya. Dan di sini saya mau lanjut aja untuk beres-beres di meja ruang tamu ya. Karena si kakak, si adek kalau mau sekolah mereka itu sarapannya di depan. Jadi enak aja mungkin ya teman-teman, mereka itu sambil duduk di kursi, nasinya itu disimpan di meja. Jadi mereka itu nggak berantakan lah ya untuk sarapannya. Nah, di sini saya mau bereskan aja ini tuh bekas-bekasnya karena benar-benar berantakan, gak enak dilihat. Dan ini untuk sampahannya sedikit ya. Saya mau sapuin aja pakai kemocengnya teman-teman. Dilanjut dulu ke dapur. Ini saya tuh mau beres-beres dulu. Di sini tuh ada terong ya, walaupun 3 biji tapi ini tuh besar-besar banget. Dan ada juga jamur kuping ya teman-teman. Ini tuh kalau nggak salah jamur kuping. Dan di sini tuh saya mau bongkar, kalau bahasa Sunda nama ini tuh lemer ya teman-teman. Itu tuh jamur yang nempel-nempel di kayu loh. Kan sekarang udah masuk musim hujan ya, jadi kayu-kayu yang udah pada mati itu suka ada jamur-jamurnya gitu. Nah, kalau nggak salah nih untuk bahasa Indonesianya ini tuh jamur kuping ya, tapi nggak tahu juga sih, saya juga belum tahu banget ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dalam penyebutannya. Mungkin di daerah teman-teman semua ini tuh jamur apa sih namanya, silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk jamur kupingnya ini saya itu mau potong-potong dulu karena terlalu besar ya. Walaupun nantinya itu posisinya itu enggak jadi mengecil atau menciut gitu. Di sini tuh saya mau potong-potong aja karena benar-benar ini tuh jamur kupingnya besar-besar ya. Nah, kalau yang kecil-kecil mah enggak lah, saya enggak potong-potong, langsung aja saya masukin ke air ya teman-teman. Nah, ini tuh yang besar-besar seperti ini pasti saya potong-potong dulu. Nah, jamur kuping ini dibawa oleh Pak suami ya teman-teman, dan ini tuh dikasih sama ibu mertua. Dan di sini langsung aja saya mau masak semuanya, dan nanti setelah matang saya mau bagi 2 sama mamah ya. Rasanya itu udah lama banget ya teman-teman saya tuh nggak masak jamur kuping seperti ini, karena kalau di pasaran ini tuh lumayan mahal loh teman-teman harganya, karena kata orang bilang sih jamur kuping ini tuh bener-bener khasiatnya itu bagus banget ya. Apalagi kalau dikeringin katanya itu tuh bener-bener mahal banget per kilonya, hampir 110.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, kalau untuk jamur yang basahan seperti ini tuh lumayan agak murah juga, kalau nggak salah mah per kilonya itu 40 sampai 50.000 itu tuh kalau nggak salah ya teman-teman. Karena saya itu nggak pernah beli, jadi karena saya itu pengennya ya kadang-kadang ya teman-teman, jadi di sini tuh masaknya juga benar-benar jarang ya teman-teman, dan sekarang nemu ini tuh dikasih mamah mertua juga. Alhamdulillah pokoknya ya teman-teman. Nah, lanjut lagi nih, tadi itu minyaknya bekas menggoreng ikan ya. Jadi sebelum dimasak ini tuh saya udah goreng ikannya dulu, dan ini saya langsung aja numis tomat dan juga daun bawang. Nah, ini tuh ikan cuek ya, di sini tuh cuek etem teman-teman. Kalau yang sebelah itu cuek tongkol atau ikan tongkol gitu. Ini tuh ikan etem. Di daerah teman-teman sih apa namanya saya juga kurang tahu, jadi saya sebutkan aja nama ikannya itu yang berdasarkan di daerah saya aja ya teman-teman, gak apa-apa ya. Jadi mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata sekali lagi, karena saya benar-benar gak tahu ya ikan ini di daerah teman-teman semua itu namanya apa gitu ya. Jadi saya sebutkan aja nama-nama ikannya itu yang selalu disebutkan di daerah saya aja. Nah, ini tuh untuk ikannya ditumis seperti ini aja ya teman-teman, simpel-simpel aja. Dan untuk bumbunya tadi saya sudah masukkan kaldu ayam ya teman-teman, dan juga gula pasir. Karena ini tuh ikannya nggak asin, nggak juga, pokoknya nggak kerasa apa-apa. Makanya dari itu saya masukkan kaldu ayam biar lebih gurih gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk tumisan ikannya itu sudah matang, jadi langsung aja saya mau salin di wadah.
Karena untuk masak ikan seperti ini tuh nggak perlu lama ya teman-teman. Lagian ikannya juga kan sudah digoreng. Jadi tadi saya itu tambahin air sedikit biar bumbunya itu cepat meresap ya. Nah ini saya masukin lagi nih, mau masak lagi masakan selanjutnya. Dan sebelumnya itu saya mau numis dulu bawang putih, bawang merah, dan juga cabai ya. Di sini tuh saya pakai cabai merah, cabai keriting merah biar pedes. Karena ini tuh untuk jamur kupingnya kalau nggak pedes mah serasa nggak enak aja ya teman-teman. Nah kalau pedas mah insya Allah ini tuh benar-benar mantep jamur kupingnya. Karena untuk jamur kuping seperti ini saya itu jarang banget pakai nasi, palingan dipakai cemilan gitu. Enak aja lah ya gitu kalau dipakai cemilan, rasanya itu kriuk-kriuk gitu loh teman-teman. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang sudah pernah nyobain atau mungkin ada yang juga sering masak. Silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah dikarenakan bawang merah, bawang putih, cabenya itu sudah pada wangi, sudah pada harum, ini jamur kupingnya saya langsung masukkan ke wajan ya teman-teman. Dan di sini tuh saya tambahkan air sedikit aja karena untuk jamur kuping ini tuh mengandung air juga. Dan untuk bumbu-bumbunya saya kasih kaldu ayam dan juga gula pasir. Nah kalau ada mah pakai lada bubuk, tapi di sini saya sudah pakai cabai rawit ya teman-teman. Langsung diaduk-aduk biar bumbunya itu merata dan didiamkan sebentar. Kalau jamur kuping ini tuh nggak perlu lama ya masaknya teman-teman, biar nggak terlalu lembek, karena kalau terlalu lembek itu nggak enak ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk jamur kupingnya itu sudah selesai. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman apabila di jamur ini salah penyebutan nama, karena benar-benar saya nggak tahu kalau di daerah saya mah ini tuh namanya lemer ya teman-teman. Nah ini tuh ceritanya sudah matang, langsung aja disalin di wadah. Dan ini alhamdulillah menu sederhana saya hari ini ada tumis ikan, ada sambal mentah juga, sambal tomat, dan ada tumisan juga jamur kuping, dan juga ada lalapan rebusan daun singkong ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, pokoknya senang banget ya teman-teman. Rezeki hari ini tuh benar-benar berlimpah, karena setiap hari wajib kita syukuri ya, karena biar semakin berlimpah juga. Nah teman-teman, video masak-masak mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.